di kota Surakarta. Kota Surakarta, yang juga dikenal dengan Kota Solo, merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan keberagaman budaya dan kulinernya yang unik. Beberapa makanan yang ada di kota ini telah terakulturasi dengan budaya Tionghoa. Salah satu makanan khas dari Kota Solo adalah taho, atau yang biasa dikenal di luar Solo dengan nama kembang tahu. Taho merupakan salah satu bukti sejarah mengenai kedatangan bangsa Tionghoa yang pernah menduduki tanah air. Menurut sejarah, bangsa Tionghoa mendatangi dan singgah di kota Solo pada tahun 1748 yang mulai mengubah topografi pemukiman hingga saat ini. Nama saya Pak Marianto, panggilannya Pak Sentot nih. Itu orang-orang kampung panggilnya Pak Sentot. Saya dari Jogja, Mak. Dari Jogja. Sini cuma merantau. Jogja ini di Pak? Jogja, Sedayu, Pak. Sedayu Bantul ya, Sedayu Bantul. Kira-kira tahu ini sudah ada berapa lama ya, Pak? Ini dari tahun 76, Mbak. Saya penerus kedua itu. Dulu bapak saya itu Pak Citro, terus saya ganti, kalau istirahat saya ganti aplosan gitu. Nah itu, saya dekat pasar ya lumayan lah, daripada dulu kan keliling. Kelilingnya targetnya suka nggak habis, mengeluh. Nah, di pasar kan banyak orang lalu lalang ini. Yang membedakan tahunya Bapak dengan tahu yang lain? Mungkin ya masakannya sama-sama tapi beda tangan, jadi beda rasa mungkin ya. Bapak itu gimana sih cara mempertahankan tahu ini biar dikenal masyarakat, biar diketahui masyarakat? Ya pertama ya resepnya dijaga, Pak. Pokoknya masalah nggak bisa kemana-mana. Terus apakah tahu ini punya sejarah kulinernya gitu, Pak? Atau... Punya, kalau orang-orang dulu ya kebanyakan orang Chinese. Kalau sekarang udah kayak ada di medsos, dah pada tahu ada orang hamil pengen itu. Semua kalangan semua bisa menikmati. Kalau dulu tahunnya kan masakan Cina, orang Cina. Nama taho berasal dari bahasa Tionghoa. Nama itu memiliki dua kata, yaitu tao atau teu yang berarti kacang kedelai dan hu yang berarti lumat. Sesuai namanya, taho terbuat dari kacang kedelai yang dilumatkan. Taho Pak Citro merupakan salah satu penjual legendaris yang sudah berjualan taho dari tahun 1968 hingga saat ini. Awalnya, beliau berjualan dengan cara berkeliling, hingga pada akhirnya beliau memilih untuk mangkal di Pasar Gede. Pasar Gede sendiri memiliki arti pasar yang besar. Taho berbahan dasar sari kedelai dan kuah jahe. Selain mengenyangkan, taho juga memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh. Dan buat kalian yang sedang dalam program diet, ini sangat baik loh. Nah, buat kalian yang ingin menemui taho Pak Citro, kalian dapat menemuinya di daerah Pasar Gede, tepatnya di Jalan Surya Pranoto nomor 21, Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Jadi sekarang kita sudah berada di tempat pertama di penjualan taho, dan di samping saya sudah ada tahonya. Teman-teman boleh lihat. Tekstur tahonya seperti ini, dia kayak puding. Dan di sini ada kuah jahe. Kita rasain ya. Buat kuahnya sendiri, dia benar-benar rasanya jahe.
dan dicampur dengan gula merah itu rasanya manis-manis dan anget-anget sampai di lambung. Kemudian buat ini tekstur tahunya kita santap ya. Dia teksturnya lembut banget seperti puding. Terus buat rasanya sendiri, kalau teman-teman pernah minum susu kedelai, rasanya persis banget seperti itu. Enak banget. Selagi berada di kota Solo, saya tak lupa untuk menilik jajanan yang ada di sekitar Pasar Gede. Seperti yang satu ini, cakwe. Cakwe juga merupakan salah satu makanan yang dibawa oleh bangsa Tionghoa, di mana di balik proses terbentuknya kue ini terdapat cerita yang menyedihkan. Kisah ini berawal pada masa dinasti Song. Ada seorang jenderal yang disayangi dan dicintai oleh masyarakat. Namanya Jenderal Liu Fei. Ia difitnah oleh Perdana Menterinya sendiri, yaitu Perdana Menteri Qin Hui. Dia dihasut oleh istrinya untuk melengsarkan Jenderal Liu Fei dengan cara memfitnahnya. Hingga akhirnya Jenderal Liu Fei dikenakan hukuman mati. Masyarakat kemudian marah akan hal itu, sehingga sepasang suami istri yang bernama Wang Shauer dan Lixi mendapatkan ide untuk membuat adonan tepung yang berbentuk manusia saling memunggungi, lalu kemudian digoreng, dan mereka menamainya hui goreng. Hal tersebut merujuk kepada Perdana Menteri Qin Hui yang memfitnah Jenderal Liu Fei. Banyak orang yang kemudian tertarik pada makanan ini sebagai suatu tanda kemarahan. Mereka mengkonsumsinya dengan cara menggoreng, menyobek, lalu memakannya. Lambat laun, hiu goreng dikenal dengan kata cakwe, yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti hantu goreng. Wah, sedih juga ya ceritanya. Oke, kami dari Mitarik Solo perkenalkan, ini bapaknya, ownernya Bapak Abdullah, dan saya Ibu Novi. Kami berjualan sejak tahun 2012. Pertama kali memulainya usaha Mitari ini kami di dekat Kustati di Pasar Kliwon, Solo. Terus itu selama 5 tahun. Habis itu kita ada kendala keluarga, kita off 2 tahun, kita jualan online. Habis jualan online, ikut event kayak di festival event di Solo Paragon, terus di The Park itu ikut. Terus habis itu 2 tahun kita, habis 2 tahun kita off, kita kan jualan online. Habis itu kita jualan di belakang Hartono Trade Center. Itu tempatnya milik
temannya Bapak E, terus ada ketidakcocokan lah. Kita kan jualan mie, di sana juga pengen buka warmindo, otomatis tidak cocok. Kita akhirnya jualan di rumah. Kenapa pilih jualan di rumah? Pertama, kita sambil ngomong dua bocil yang nggak bisa ditinggal, dan Bapak sendiri nggak mungkin kerja sendiri. Terus yang kedua, waktu kita online banyak yang minta, Bu, Pak, enak loh kalau makan di tempat daripada kita delivery, kan lebih fresh, makannya lebih enak gitu kan. Akhirnya kita rombak ini rumah orang tua, kita bikin warung di sini, dan ini baru 4 bulan. Berjualan mie tarik. Monggo. Alasannya itu karena hobi. Kalau hobinya itu dari dulu kan makan mie, tapi pengennya dulu itu makan mie tapi yang fresh. Perjalanannya kan ada dulu keinginan tercapai kayak mie ayam fresh, pengen yang lebih fresh lagi, ada nggak berbeda gitu loh. Nah, akhirnya malah ketemu waktu kuliah itu temen, tapi langsung dari Cina langsung, kuliahnya di UMS, tapi kita ngobrol pakainya bahasa Arab. Jadinya habis itu kan teman saya kan ke Jakarta, buka di sana, saya di Solo. Terus akhirnya saya tarik, suruh Diajak. di sana. Nggak tahu kalau basicnya itu mie tarik. Kalau tahu mie tarik langsung lebih mau mendalami lagi. Itu ceritanya. Apa sih Bu Pak yang membedakan antara jualan mie tarik Bapak dan Ibu dengan jualan mie tarik yang lainnya? Oh, kalau dari segi rasa, dari segi bumbu beda. Kalau biasanya kan orang makan mie itu kan ramen, mie ayam. Kita mie tarik itu lebih ke rempahnya. Kita main-main ke rempah. Sebenarnya ini mie tarik itu kan khasnya dari Cina, tapi kita olah kembali bumbunya pakai rempah-rempahan. Kan orang Jawa, orang Indonesia itu kan suka berbagai macam rempah. Jadi kita tambahin bumbu-bumbu. Tapi kalau aslinya sendiri, kalau orang minta, Bu, saya minta masakan khas yang aslinya, itu bisa. Karena prosesnya dari rasa mie Cina itu kan bisa, penguatnya itu bawang putih, cuman sama garam. Kalau orang Indonesia dikasih bawang putih sama garam nanti jadi sambal bawang. Jadi kita perpaduan antara karinya. Kalau kari Indonesia kan biasanya kuning kan, ini warnanya kecoklatan, kita perpadukan dengan kari Pakistan dari Timur Tengah. Terus kenapa sih Bu lebih memilih untuk mengkombinasikan antara Chinese, Indonesia dan Timur Tengah ini? Oh, kalau saya dulu nyobanya rasanya lebih mantap. Gitu. Ini cocok di lidah. Suami Ya, kan pas tes. dulu kan observasi. Keluar itu menu yang Chinese Asli. yang sama yang Timur Tengah. Nah, banyak yang repeat order itu yang rasa Timur Tengahnya. Iya. Kita nggak ngeluarin rasa yang Chinese lagi, kita masuk ke Timur Tengah. Kalau mie tarik sendiri Bu prosesnya lebih singkat. Berapa lama kira-kira? 10-15 menit per Kalau kosong. porsi. Kalau kosong loh ya. Tapi Kalau rame ya ya paling pol berapa kemarin? setengah jam. 1 jam. Setengah jam, 1 jam. Soalnya kan bumbunya Bikinnya kan baru. kita Bumbunya satu baru. porsi itu kan satu masakan, nggak dicampur-campur kan, soalnya beda. Kalau menunya ayam, telur ayam sama telur itu kan kari Pakistan, semuanya itu bumbunya sama. Kalau kambing itu beda, pakai rempahnya beda. Apa sih strategi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu untuk mempertahankan dan melestarikan mie tarik ini? Strateginya ini sebenarnya mudah. Kita itu suka ngerawat pelanggan, merumat pelanggan. Apa yang pelanggan inginkan kita bikinkan. Contoh, kan di menu ada menu ayam, kambing, ayam. Mau pilih yang mana? Contohnya pilih kambing. Ditanya mau dibikin kuah atau nyemek, dibikin goreng, terus mau cabenya berapa. Jadi one by one gitu loh. Satu pembeli maunya apa, atau dibikin asin apa enggak. Kan kadang kan pembeli itu ada yang suka asin, kadang yang normal. Terus selain itu kita tanya, biasanya kan kita porsinya normal. Kalau ada yang minta lebih, Bu, porsinya agak banyak, aku lapar, kita bikin free itu, tapi pakai syarat dihabiskan. Tapi kalau untuk cewek yang datang misalkan
ada cewek itu biasanya dikurangi. Karena apa? Pasti nggak habis. Biasanya saya tanya juga, Mbak, kalau nggak habis atau mau saya bungkuskan gitu. Saya tanya, minumnya nggak habis daripada mubazir saya bungkuskan. Saya nggak apa-apa gitu. Daripada nanti kan nggak mungkin kan saya minum juga, terus kan dicuci juga gitu. Terus merumat pelanggannya gini. Dulu saya punya pelanggan udah lama, dari sejak di Pasar Kliwon sampai sekarang tuh juga masih ada. Waktu dia SMP di dekat warung saya, sekarang udah kuliah masih sering kesini. Masih sering beli, Bu buka enggak? Bu besok buka. Kayak tadi ada WA ya Pak ya, namanya Mbak Alma. Dia tuh dulu SMP di Ponegoro dekat Pasar Kliwon. Sekarang sampai di UNS, dia masih sering makan mie sini gitu. Pak, disik beli Pak, sana sih Pak. Oke. Maaf ya Bapak ngelayani yang beli dulu. Buat teman-teman, saudara-saudara yang pengen mie yang halalan toyiban, yang tidak pakai micin, tidak pakai MSG, langsung datang aja ke Mie Tarik Solo, Gang Mawar nomor 5, Ngeruki Cemani Sukoharjo. Buka dari jam 11 sampai jam 8 malam. Kami sini. Suasana malam kota Solo tentunya tidak kalah menawan dengan siang harinya. Lampu-lampu jalan membawa suasana tenang dan nyaman kepada setiap pengunjung yang datang ke kota ini. Berbeda dari sebelumnya, angkringan adalah tempat untuk berjualan makanan. Nama angkringan sendiri datang dari dalam negeri dan kota ini adalah cikal bakal lahirnya kuliner angkringan, tepatnya di desa Ngerangen. Eyang Karsodikromo adalah sosok di balik lahirnya angkringan. Awalnya, Eyang Karso berjualan makanan terikan. Terikan itu makanan Jawa yang berkuah kental dengan lauk tempe atau daging dan dijual dengan cara dipikul. Hingga Eyang Karso memodifikasi dengan jada bakar, singkong, getuk, hingga berbagai macam sate yang ada sampai sekarang ini. Nama awal angkringan ini adalah Warung Hik. Nama itu muncul karena penjualnya menjajakan dengan menyebutkan Hik, Hik. Nah, Hik sendiri konon singkatan dari hidangan istimewa kampung. Dalam bahasa Jawa, Hik juga berarti duduk di emperan. Hingga akhirnya kuliner ini menyebar sampai ke Jogja dan di sanalah lahir kata angkringan. Kata angkringan menurut KBBI berarti adalah alat pikul atau pikulan yang memang pada awalnya makanan ini dijajakan dengan cara dipikul. Sekian perjalanan kuliner kita hari ini. Tetap saksikan kami di acara-acara berikutnya tentunya dengan kuliner-kuliner yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa!